Arwah Vina Cirebon disebut selalu ikuti Linda kemanapun berada. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Dia tuh maunya pakai badan aku. Cuma aku enggak mau, kamu tahu kan dengan aku kerasukan aja sudah terseret yang sampai segininya. Apalagi pakai badan aku, cerita Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Selama ini dia masih ngikut aku lihat dia. Terus suka ngasih rasa sedih, sakit di sekujur tubuh, tambahnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Dia udah beda, lagi awal-awal wujudnya masih bagus cuman yang sekarang wujudnya udah beda. Wujudnya aku udah takut ngelihatnya, jadi kadang aku suka bilang jangan muncul ya, ngasih suara aja atau apa yang ngasih rasa gitu kalau kamu ada gitu. Pungkasnya. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Prong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Prong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Linda kerasukan lagi arwah Vina Cirebon, kasihan dengan Pegi Prong. Pengakuan terbaru Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, membuat heboh publik terkait kasus pembunuhan yang menimpa temannya itu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Baru-baru ini, Linda kembali muncul dan mengungkap hal baru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam itu. Linda muncul dan menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon kepada Uya Kuya di channel YouTube Uya Kuya TV yang tayang pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Tak hanya itu, Linda menyebut jika arwah Vina Cirebon merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat.
Waktu kerasukan bilangnya kasihan sama Peggy yang sekarang. Kalau ngelihat si Peggy tuh rasanya mau nangis. Kasihan Peggy, ujar Linda menceritakan kepada Uya Kuya di channel YouTube Uya Kuya TV yang tayang pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Dia tuh maunya pakai badan aku. Cuma aku enggak mau. Kamu tahu kan dengan aku kerasukan aja sudah terseret yang sampai segininya. Apalagi pakai badan aku, cerita Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Penasihat hukum Peggy Setiawan, Mayor TNI, Purn. Marwan Iswandi mengatakan, kliennya diminta sidik jarinya di kertas kosong. Jadi klien kami ini diminta sidik jari di kertas kosong. Di 4 kertas, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan Tiffen, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Marwan Iswandi hingga saat ini tak pernah mendapat alasan penyidik Polda Jawa Barat terkait hal tersebut. Saya tanya ke penyidik, ini keperluannya untuk apa? Penyidik mengelak, padahal dari si Peggy mengatakan iya. Seperti ini kan tidak ada keterbukaan, jadi seperti bola liar, ungkapnya. Seharusnya transparan, keperluan sidik jari itu untuk apa, tambahnya. Tim pengacara kondang Hotman Paris yakni Putri menyebut teman mendiang Vina Cirebon akan mengungkap fakta baru terkait kasus kematian tersebut. Terkait kasus yang kembali mencuat itu, Linda yakni teman atau sahabat Vina Cirebon akan muncul ke publik dalam waktu dekat. Menurut Putri, saat ini Linda tengah membutuhkan waktu untuk muncul ke publik. Mengingat Linda saat ini juga telah berkeluarga dan perlu menjaga nama baik suaminya. Tim Hotman Paris mengatakan selama ini Linda tidak pernah menghilang seperti yang telah diisukan. Terkini dilaporkan pihak kuasa hukum tengah mengupayakan agar Linda mendapatkan perlindungan dari LPSK. Pasalnya, Linda akan muncul untuk memberikan keterangan demi mengungkap kasus kematian Vina. Meski demikian, Putri belum dapat memastikan kapan Linda akan muncul di hadapan publik. Diketahui sebelumnya beredar di media sosial yang turut membagikan tangkapan layar pesan percakapan dengan seseorang yang diduga bernama Linda. Dalam chat tersebut, Linda mengaku selama 8 tahun pasca kematian Vina, nyawanya terancam, yakni seperti diteror di media sosial hingga akhirnya Linda memilih untuk pindah keluar pulau selama 2 tahun. Kemudian Linda baru memberanikan pulang ke Cirebon seusai kasus tersebut mulai mereda. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait kebenaran informasi yang beredar di media sosial itu.